Halo semuanya, saya Jerry Corville. Saya Dilan Aremano Swadi. Saya Katalina Sinistiawati. Kami selaku developer dari Geosecurity atau Geri akan mempromosikan aplikasi kami. Selamat menonton. Jadi, Geri itu apa sih? Geri atau Geosecurity adalah aplikasi mitigasi bencana tanah longsor yang dibuat untuk mendukung upaya warga dalam mitigasi bencana tanah longsor. Geri menawarkan informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat membantu warga melakukan penyelamatan lebih dini. Untuk tujuan utamanya sendiri, Geri bertujuan untuk meminimalisir korban yang terkena bencana tanah longsor dengan menyediakan fitur early warning system. Kedua, Geri bertujuan untuk memberi berita terbaru serta informasi-informasi real time tentang tanah longsor. Dan yang ketiga, Geri memiliki fitur yang bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan berupa fasilitas kesehatan serta memberikan edukasi tentang panduan dini untuk melakukan panduan keselamatan saat terkena tanah longsor. Permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia saat ini ialah kurangnya aplikasi yang berfokus tentang bencana tanah longsor. Padahal, jika kita melihat data, jumlah bencana yang menyumbang korban jiwa terbanyak bukanlah gempa bumi ataupun gunung berapi, melainkan tanah longsor. Permasalahan yang ingin kami selesaikan ialah kami ingin meminimalisir jumlah korban jiwa yang terjadi karena bencana tanah longsor. Ketika user membuka aplikasi kami, maka user akan langsung menjumpai maskot kami dan juga nama aplikasi kami. Untuk menuju laman berikutnya, user akan dipandu untuk klik maskot kami atau nama aplikasi kami yaitu Geri. Jika user sudah mengklik salah satu di antara nama aplikasi kami atau maskot kami, maka user akan langsung menuju laman login. Jika user sudah menuju laman login, user akan mengisi alamat email dan password jika sudah memiliki akun. Kemudian, jika user akan mengisi alamat email dengan memasukkan alamat email dengan klik masukkan alamat email. Jika sudah terisi, maka user akan langsung mengisi password dengan klik masukkan password. Jika sudah, user sudah bisa untuk cek password mereka, apa yang sudah diketik sudah benar atau ada kesalahan atau tidak. Jika sudah pasti benar, maka user bisa langsung klik daftar. Kemudian, user akan memilih kabupaten mereka. Jika sudah memilih kabupaten mereka, maka user akan langsung memilih kecamatan. Tetapi sebelum memilih kecamatan, Geri akan memastikan bahwa user sudah mengaktifkan lokasi dari smartphone mereka masing-masing dengan cara klik saat aplikasi digunakan atau hanya kali ini. Jika sudah, maka user akan memilih kecamatan mereka. Jika kabupaten dan kecamatan sudah terisi dengan jelas dan benar, maka user akan langsung klik daftar. Jika sudah masuk ke bagian klik daftar, maka user akan langsung masuk ke bagian beranda. Jika user belum memiliki akun, maka user akan dipandu untuk klik belum memiliki akun. Jika user sudah masuk ke dalam laman belum memiliki akun, maka user akan dipandu untuk mengisi nama lengkap, umur, dan juga status. Untuk mengisi nama lengkap, user akan klik masukkan nama lengkap. Kemudian user ketika ingin mengisi umur, user hanya klik masukkan umur. Kemudian untuk mengisi status, user akan klik masukkan status. Jika dari ketiga ini sudah terisi semua, maka user akan memastikan bahwa ini sudah benar dan bisa langsung klik daftar. Jika sudah masuk ke dalam klik daftar, maka akan menuju langsung untuk pengisian alamat email. Jika sudah mengisi alamat email, maka akan langsung mengisi lanjut. Kemudian user akan mengisi alamat email dengan memasukkan alamat email dengan klik masukkan alamat email. Jika dirasa sudah benar, maka user akan langsung klik lanjut. Jika sudah klik lanjut, maka user akan langsung mengisi password baru dan konfirmasi password dengan klik masukkan password dan masukkan konfirmasi password. Jika sudah, user bisa memastikan dan cek apakah password dan konfirmasi password mereka sudah benar dan tidak ada kesalahan dalam pengetikan.
Jika dirasa sudah benar, maka langsung klik bagian tombol lanjut. Jika sudah, maka akan langsung menuju alamat email dan password seperti di awal. Jika sudah, maka user akan memasukkan email yang sudah terdaftar dan juga password yang sudah mereka buat tadi dengan klik masukkan alamat email. Kemudian jika sudah benar, maka user akan langsung klik masukkan password untuk memasukkan password mereka. Jika sudah dirasa sudah benar semua, maka user akan langsung klik bagian daftar. Kemudian akan dipandu untuk pengisian kabupaten dan user akan memilih kabupaten dengan memilih kabupaten mereka masing-masing dan akan mengisi kecamatan mereka. Tetapi sebelum mengisi kecamatan mereka dipastikan sudah mengaktifkan lokasi yang sudah ada dan harus aktif lokasi yang ada di smartphone mereka masing-masing dengan klik saat aplikasi digunakan atau hanya kali ini. Jika sudah diklik, maka user akan dipandu untuk mengisi kecamatan mereka dengan klik ini dan memilih kecamatan mereka. Jika dirasa sudah benar semua dan sudah diisi semua, maka user akan langsung klik tombol daftar. Jika sudah, maka user akan menuju laman beranda. Pada aplikasi Gary, kami menyediakan fitur-fitur yang umumnya pada aplikasi seperti tampilan profile untuk menunjukkan alamat email, password, nama, status, dan umur user. Selanjutnya, kami menyediakan fitur settingan untuk user ingin mengganti aplikasi apabila user ingin pindah dari lokasi sebelumnya ke lokasi yang lainnya. Selanjutnya, kami menyediakan fitur logout apabila user ingin mengganti akun. Untuk settingan, kami menyediakan fitur ganti lokasi untuk memberikan user mengakses informasi dengan akurat sesuai dengan lokasi mereka. Dan jika user ingin keluar atau mengganti akunnya, kami menyediakan fitur keluar atau logout untuk memberikan user. Pada bagian beranda, kami menyediakan informasi-informasi penting seperti status daerah user yang menampilkan kondisi awas, waspada, dan normal. Kami juga menyediakan status kondisi tanah yang dapat mengetahui kondisi pergeseran tanah sesuai dengan lokasi yang ditetapkan oleh user. Yang terakhir, kami juga menambahkan fitur klimatologi agar user dapat mengetahui kondisi cuaca di daerah tersebut yang dapat mempengaruhi kondisi tanah pada daerah user. Beranda bisa kita lihat sendiri. Beranda merupakan laman yang informatif. Berdasarkan flowchart di samping saya, cara kerja aplikasi Gary, klimatologi, dan status pergeseran tanah merupakan data yang diperoleh dari sensor IoT kami yang dapat disimpulkan dalam bentuk status daerah. Dari sini, sudah dapat dipastikan data yang diterima oleh user valid. Fitur selanjutnya ada fitur berita. Fitur berita ini dirancang dan bertujuan untuk memberikan informasi kepada para user supaya para user bisa mengetahui berita tentang lokasi tersebut, tentang tanah longsor dan bagaimana tanda-tanda tanah longsor yang sedang ada dan ditulis oleh para jurnalis. Pada fitur berita ini terdapat banyak berita. Jika para user mengklik salah satu berita, maka user akan langsung menuju berita lengkapnya sehingga user bisa membaca dan mengetahui isi berita secara lengkap yang telah ditulis oleh jurnalis kami. Fitur laporan terkini. Fitur laporan terkini merupakan fitur yang memungkinkan para ahli untuk menuliskan laporan-laporan secara real time untuk dibagikan kepada para pengguna aplikasi Gary. Untuk alurnya sendiri, para ahli akan menuliskan tulisan-tulisannya, kemudian ditampung di database, lalu para pengguna dari Gary dapat mengaksesnya. Jika kita mengklik tombol tanda panah, maka akan muncul tampilan laporan dari para ahli. Di bagian paling atas terdapat judul dari tulisan laporan para ahli, nama para ahli, serta waktu berlakunya laporan ini. Di sini diberi contoh sedang terjadi tanah longsor di daerah Gerbosari. Lalu diberitahu juga suhu rata-ratanya, kelembapannya, indikasi kecepatan angin, dan pergeseran tanahnya. Lalu di bagian paling bawah, para ahli menyertakan rekomendasi panduan apa saja yang harus dilakukan oleh para pengguna dari Gary. Tujuan utama pembuatan fitur ini agar masyarakat dapat menerima peringatan-peringatan dini berupa laporan-laporan secara real time
guna untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Untuk fitur selanjutnya ada fitur panduan keselamatan. Fitur ini dirancang dan bertujuan supaya memberikan edukasi kepada para user bagaimana panduan keselamatan saat menghadapi tanah longsor di berbagai level. Contohnya pada level normal, waspada, siaga, dan juga awas. Sebagai contoh, ketika user akan klik tombol waspada, maka user akan diberikan edukasi berupa panduan keselamatan supaya user jangan panik dan tetap tenang. Dan pada saat level waspada ini, user disarankan untuk melakukan evakuasi, dan juga user disarankan supaya selalu monitoring terhadap lingkungan sekitar. Untuk mendukung fitur aplikasi kami menyediakan berbagai info tentang fasilitas-fasilitas kesehatan bagi masyarakat agar masyarakat dapat mengakses fasilitas tersebut dengan mudah. Untuk cara kerja fitur Vaskes itu sendiri, Gary akan secara otomatis menyediakan informasi terhadap Vaskes terdekat berdasarkan lokasi user agar informasi yang diterima akurat. Setelah itu, kami menyediakan berbagai icon untuk efisiensi seperti icon telepon untuk memudahkan user untuk menelepon tenaga medis dan icon maps untuk memudahkan user untuk mendapatkan informasi terhadap navigasi ke Vaskes tersebut. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit untuk cara kerja fitur Vaskes pada Gary sesuai dengan flowchart di samping saya. Untuk tampilan awalnya, bisa kita lihat sendiri, akan ada berbagai pilihan Vaskes terdekat yang di sana akan ada icon telepon untuk menghubungi Vaskes tersebut dan icon maps untuk memudahkan user dalam navigasi. Untuk keakuratan navigasi, kami akan mengalihkannya ke Google Maps. Nah, sekarang kita bakal masuk ke fitur utama aplikasi kami, yaitu Early Warning System. Suatu fitur yang kami rancang khusus yang sejalan dengan tujuan kami untuk meminimalisir korban bencana akibat bencana tanah longsor. Sekarang kita masuk ke simulasi aplikasinya. Untuk cara kerjanya sendiri, ketika sensor-sensor IoT kami telah melacak adanya potensi bencana tanah longsor yang sangat tinggi, maka Gary akan langsung mengirimkan notifikasi berupa alarm kepada user aplikasi ini. Di alarmnya sendiri terdapat 3 komponen lagi. Yang pertama ada status Anda, yang kedua ada peringatan, dan yang ketiga ada tombol klik di sini. Ketika Anda mengklik tombol ini, maka Anda akan langsung diarahkan kepada rute pelarian yang sudah disediakan oleh Gary. Di sebelah kanan bawah juga terdapat tombol panduan. Ketika Anda mengklik tombol ini, maka akan muncul panduan-panduan apa saja yang harus Anda lakukan pada saat situasi ini. Dan yang terakhir ada tombol telepon darurat. Jika Anda mengklik tombol ini, maka Anda akan langsung dihubungkan kepada tim SAR. Tujuannya, jika pada saat evakuasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Anda akan langsung dapat menghubungi tim SAR. Sekian promosi dari Gary, terima kasih telah menyaksikan. See you!